Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya Amelia dari Fakultas Kedokteran Umum Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan yaitu tentang osteoartritis. Jadi sebelumnya saya akan perlihatkan dulu sebuah video edukasi tentang osteoartritis. Dan perubahan gaya berjalan. Jika ya, mungkin Anda mengalami osteoartritis. Apa sebenarnya osteoartritis itu? Osteoartritis adalah penyakit sendi akibat proses penuaan yang mengakibatkan kerusakan tulang rawan sendi yang disertai dengan perubahan bertahap pada sendi besar yang dapat menimbulkan rasa sakit atau kehilangan kemampuan gerak tubuh. Apa sebenarnya penyebab osteoartritis? Mari mengenal dasar dari osteoartritis. Pertama, berat badan berlebih atau obesitas. Berat badan berlebih mengakibatkan peningkatan beban pada sendi-sendi besar yang mendukung tubuh. Sehingga terjadi stres berlebih pada tubuh sendi. Kedua, aktivitas berlebih. Aktivitas berlebih yang dilakukan secara terus-menerus juga dapat meningkatkan stres pada tulang rawan sendi. Ketiga, usia. Seiring berjalannya usia, terjadi pula penuaan pada jaringan tulang rawan sendi yang mengakibatkan proses perbaikan atau regenerasi perbaikan jaringan tulang rawan sendi menjadi lambat. Adapun faktor lainnya seperti genetik atau riwayat cedera. Lalu, apa yang harus Anda lakukan jika mengalami osteoartritis? Dengan cara mengubah gaya hidup dengan mengatur pola makan sehingga terhindar dari obesitas. Yang kedua, dengan melakukan olahraga ringan secara rutin seperti jalan sore yang dianjurkan 30 menit dalam satu hari atau 5 kali dalam satu minggu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk ubah gaya hidup agar terhindar dari osteoartritis. Oke, selesai. Nah, jadi kembali saya ulang lagi. Jadi osteoartritis itu adalah penyakit sendi dari proses penuaan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tulang rawan sendi dan bisa juga menimbulkan rasa sakit atau kehilangan kemampuan gerak pada tubuh. Nah, kemudian penyebabnya itu biasanya kita lihat dari faktor risikonya. Yang pertama itu obesitas atau kenaikan berat badan. Karena kalau berat badan yang berlebih biasanya itu mengakibatkan peningkatan beban pada sendi-sendi yang misalnya lutut atau kemudian sehingga terjadi stres berlebih pada tulang rawan sendi. Kemudian yang kedua itu karena aktivitas berlebih juga, biasanya karena aktivitas berlebih itu juga dilakukan secara terus-menerus dan bisa juga meningkatkan stres pada tulang rawan sendi. Nah, yang ketiga itu usia, karena seiring berjalannya waktu Ibu juga terjadi penuaan pada jaringan tulang rawan sendi dan bisa juga terjadi stres yang berlebih. Nah, adapun juga faktor lainnya seperti genetik atau faktor cedera. Nah, jadi biasanya juga terjadi pada usia di bawah 55 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan jika mengalami osteoartritis ini? Jadi yang pertama itu kayak mengubah gaya hidup atau mengatur pola makan kita sehingga terhindar dari obesitas atau kenaikan berat badan. Kemudian kita juga melakukan olahraga rutin seperti jalan sore selama 30 menit dalam satu hari ataukah 5 kali dalam seminggu. Juga bisa juga latihan aerobik supaya kita meningkatkan stamina atau energi. Dan kalau kita olahraga juga
juga biasanya kan menjadi penguat bagi tubuh kita, terutama juga pada sendi kita. Nah, kemudian istirahat yang cukup, jangan juga terlalu capek atau lelah toh. Gitu. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu ini? Saya mungkin mau bertanya deh, bagaimana itu, kenapa itu osteoartritis seringnya itu atau kebanyakan kena di sendi lututnya orang? Jadi jawaban itu karena lutut adalah sendi yang sangat penting, karena sendi itu kita bisa pakai bergerak, mengangkat ataupun berlompat. Nah, jadi sendi juga mengalami stres biasanya ketika lagi berdiri lama biasanya tubuh. Nah, inilah lebih tinggi pada osteoartritis. Nah, karena lutut juga merupakan sendi yang sering terluka kalau lagi olahraga gitu. Jadi dapat menimbulkan risiko pada osteoartritis. Jadi begitu Bu jawabannya. Ya, Ada yang mau ditanyakan lagi? saya enggak juga. Kalau kita Sudah. Oke. Jadi terima kasih Bu atas waktu dan pertanyaannya sudah ditanyakan tadi. Penyuluhan ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih lagi. Sudah. Jadi cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.